Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali hari ini dengan Bu Idho di semester 2 dalam keadaan sehat semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1. Pengalamanku, subtema 1 yaitu pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak-anak nanti diharapkan dapat memahami dan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan Pancasila, sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat menerapkan dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Oke, anak-anak semua, simak video pembelajaran hari ini dengan baik supaya anak-anak paham dan mudah mengerti. Hari ini, materi yang akan disampaikan Bu Idho adalah materi muatan PPKN. Pengalamanku di rumah. Tema 5, subtema 1. Anak-anak, di semester yang lalu atau semester 1, anak-anak sudah belajar tentang Pancasila, terutama sila ke-1 dan sila 1 sampai dengan sila yang kelima. Hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Masih ingat kan anak-anak bagaimana bunyi Pancasila sila yang pertama? Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Pada Pancasila sila pertama yaitu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali contoh yang bisa kita lakukan di dalam melakukan pengamalan Pancasila, terutama sila 1 di rumah. Misalnya adalah bersikap jujur. Jujur adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan. Kenapa kita harus bersikap jujur? Karena ketika kita bersikap jujur, maka orang tua atau teman atau siapapun akan percaya dengan kita. Jika suatu hari anak-anak tidak jujur, bisa jadi orang tua kita, guru kita, atau teman kita tidak akan percaya lagi kepada kita. Dan yang menilai sikap jujur pada diri kita adalah Tuhan. Yang kedua, contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 di rumah adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Misalnya, anak-anak SD Muhammadiyah 4 semua adalah beragama Islam. Maka anak-anak bisa melakukan ibadah. Contohnya adalah sholat 5 waktu, boleh dikerjakan di rumah secara berjamaah dengan keluarga, boleh dikerjakan di musala atau di masjid. Yang ketiga, yaitu menghormati dan mentaati kedua orang tua. Sebagai anak, kita harus selalu menghormati dan mentaati kedua orang tua kita dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua atau nasihat-nasihat
yang diberikan orang tua kepada kita. Kemudian contoh yang keempat, yaitu selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apapun itu maka harus kita syukuri sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Kemudian yang kelima, yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya, berdoa ketika akan belajar, berdoa ketika akan makan, berdoa ketika akan tidur, dan masih banyak lagi doa-doa yang kita lakukan ketika kita akan melakukan atau sebelum kita melakukan pekerjaan dan sesudahnya. Kemudian yang ketujuh, contoh yang ketujuh adalah karena anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Quran, maka yang ketujuh adalah membaca Al-Quran bersama setiap hari. Baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan tempat tinggal anak-anak masing-masing. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Berikutnya anak-anak, yaitu kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Tadi sila ke-1 ya, sekarang sila kedua. Sila kedua dari Pancasila dilambangkan dengan rantai atau rantai emas, merupakan lambang sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk 1. Menyayangi orang lain. Ketika di rumah, maka kita harus menyayangi anggota keluarga yang ada di rumah. Sayang kepada orang tua, sayang kepada kakak, yang punya kakak ya, sayang kepada adik, dan seterusnya. Kalau di sekolah, berarti kita saling sayang dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian contoh yang kedua, yaitu berani membela kebenaran. Jika anak-anak mengetahui sesuatu yang benar, maka anak-anak tidak boleh ragu untuk menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kenyataan. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu peduli terhadap orang di sekitar kita. Misal, di dalam lingkungan tempat tinggal kita ada orang-orang yang membutuhkan kita, atau di lingkungan kecil saja, di lingkungan rumah, ketika ada anggota keluarga yang membutuhkan kita, maka kita harus mempunyai rasa peduli. Misal, ibu menyuruh kita membantu menyapu, atau mengepel, atau membantu memasak, maka anak-anak bisa membantu orang tua sesuai dengan kemampuan anak-anak. Kemudian berikutnya, yaitu tidak membeda-bedakan sesama. Misalnya ketika di rumah, anak-anak tidak membeda-bedakan antar anggota keluarga. Misal, membeda-bedakan adik dengan kakak, membeda-bedakan ayah dengan ibu, dan seterusnya. Begitu pula nanti ketika di sekolah, anak-anak tidak boleh membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Intinya, anak-anak di dalam berteman tidak boleh memilih-milih teman yang satu dengan teman yang lainnya dengan alasan apapun. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat contoh
pengamalan Pancasila sila ketiga di rumah. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Kemudian yang kedua, dengan mengamalkan sila ketiga akan tercipta kerukunan di rumah. Kerukunan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Jadi intinya, jika di dalam sebuah keluarga itu kita saling hidup rukun, kita hidup saling memahami, saling menghormati, maka hubungan antar anggota keluarga akan menjadi indah. Demikian anak-anak, mungkin materi yang disampaikan hari ini cukup. Selanjutnya anak-anak bisa membuka buku Bu Pena, yaitu di tema 5 subtema 1, terutama di muatan PPKN. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak dalam belajar dan sabar, dan semangatnya lebih lagi daripada kemarin-kemarin. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Wida sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.